Mbak. Iya, sebelumnya perkenalkan, saya Alfira dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Jadi saya mau minta waktunya sebentar ya untuk bertanya-tanya nih soal mengenai penggunaan obat. Sebelumnya kakaknya tahu nggak obat suppositoria itu apa? Belum Mbak. Belum ya. Jadi coba dilihat dulu leafletnya, dibaca-baca mungkin. Nanti misalkan bingung bisa ditanyakan seperti apa yang dibingungkan seperti itu. Emang suppo itu apa sih Mbak? Suppositoria ya? Iya, nah suppositoria itu obat, sama-sama obat yang biasanya. Cuman kan biasanya obat diminum ya, diminum. Kalau itu cara penggunaannya beda. Nah, kalau suppositoria itu dia cara pemakaiannya dimasukkan melalui dubur atau menggunakan vagina, dimasukkan melalui vagina. Dan itu bentuknya panjang, kecil, runcing seperti itu. Kalau penyimpanan supponya sama nggak Mbak kayak obat-obat yang lain? Beda, soalnya gini, kalau suppositoria itu dia tuh padat. Nah, nanti misalkan dia ditaruh di suhu ruang seperti biasanya itu obat ada biasanya, nanti dia bisa meleleh. Jadi disimpannya di suhu yang dingin di dalam kulkas seperti itu. Ya, Kalau supponya tadi digunain di anus bisa ya Mbak? ya digunakan di anus atau dimasukkan melalui vagina. Cara gunainnya gimana tuh? Nah, untuk cara penggunaannya itu yang pastinya karena kan ini dimasukkan ke dalam anus nih. Jadi harus dalam keadaan bersih ya. Jadi sebelumnya cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Jangan menggunakan air yang ada di bak mandi ya. Itu kan kita nggak tahu itu bersih atau enggak. Nah, di situ nanti kemasannya itu kan dikemas seperti itu ya, kayak wadahnya itu kan nanti dibuka terlebih dahulu. Nah, setelah dibuka nanti supponya itu dibasahin air dikit dulu biar apa? Biar agak licin. Nah, pas dimasukin ke dalam dubur itu dia nggak susah gitu loh. Nah, setelah itu nanti cara penggunaannya itu dalam keadaan miring, berbaring ke sebelah kiri atau kanan bisa. Nah, misalkan kakaknya lebih nyaman menggunakan tangan kanan, nanti berbaring ke sebelah kanan. Nanti supponya dimasukkan yang ujungnya runcing itu dimasukkan ke dalam anus seperti itu. Ditunggu sebentar, dan alangkah lebih baiknya itu setelah menggunakan obat jangan membuang air besar sekitar 1-2 jam terlebih dahulu. Kalau suppo tuh biasanya buat penyakit apa Mbak? Kalau suppo, nah ini kan di sini juga sudah tertera ya. Kalau suppo itu ada beberapa, bisa mengatasi sembelit, kemudian meredakan wasir atau ambeien, kemudian mengobati infeksi vagina atau nyeri atau demam. Nah, ini kan biasanya nyeri atau demam kan ada obat minum ya. Nah, ini dia yang menggunakan suppo ini untuk pasien yang dia mungkin kesusahan menelan obat seperti itu. Ada kondisi tertentu sehingga dia harus menggunakan suppo seperti itu. Dan juga suppo itu efek obatnya lebih cepat daripada obat minum seperti itu. Jadinya mungkin misalkan demamnya terlalu tinggi, nah itu lebih efektif menggunakan suppo. Berarti supponya bisa saya beli langsung di apotek gitu ya? Bisa. Mbak, tadi kan suppo disimpan di kulkas ya Mbak, itu apa harus di freezer apa biasa aja? Ini biasa aja sih sebaiknya, kan itu di suhu yang antara 2-8. Jangan juga di freezer, nanti misalkan di freezer nanti dia terlalu keras seperti itu, nanti merusak efektivitas obat, kerja obatnya nanti kurang baik seperti itu. Mau nanya lagi dong, Boleh? kan itu kan dimasukin ke dubur ya Mbak, itu ada efek sampingnya nggak sih membuat kita yang menggunakan ini? Ada, setiap obat itu dia pasti punya efek sampingnya masing-masing, terutama juga suppositoria ini. Nanti mungkin kakaknya merasa kram perut atau gatal, iritasi di area yang diberi obat tadi kan. Tapi itu tidak apa-apa, jangan merasa khawatir atau kok bingung kok setelah menggunakan obat jadi seperti ini. Itu memang efek samping ringannya, tapi nanti misalkan beberapa hari kakak pakai kok merasa sangat gatal, terus kram perutnya amat sangat kram, nah itu segera dianjurkan untuk konfirmasi ke dokter seperti itu. Iya. Ya, gimana kakak? Paham? Mungkin udah ada gambaran mungkin tentang penggunaan suppo, kan sebelumnya belum tahu nih suppo seperti apa nih. Jadi udah sih Mbak. Udah ya. Iya. Ya paling nggak saya tanya sedikit lah kak ya. Mungkin bisa dijelasin nih sekilas tentang suppo tadi, cara penggunaannya seperti apa?
nggunainnya itu kan karena bubur yang tadi, Mm-mm. terus sebelum gunain kita harus cuci tangan, harus bersih gitu. Terus nanti menggunakannya itu kita posisinya tuh berbaring. Iya gitu. betul, seperti itu. Itu berbaringnya itu selama 10 sampai 15 menit gitu. Terus nanti setelah menggunakan juga kita cuci tangan kembali. Baik, bagus sekali. Dalam waktu yang singkat, kakak-kakaknya sudah paham dan sudah mengerti tentang gambaran informasi penggunaan obat supo ini. Semoga nanti mungkin ditanya keluarga atau ada keluarga yang menggunakan supo bisa dijelaskan cara penggunaannya atau informasi yang terkait tentang supo seperti itu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga sehat selalu, Dek.